Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Ibnu Putanta dengan NIM 2087728. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang belajar motorik lanjutan. Yang pertama tentang dimensi arusal. Arusal merupakan suatu taraf kegerahan yang dapat digambarkan dalam sebuah garis kontinum. Terdapat tingkat arusal paling rendah dan tingkat arusal yang paling tinggi yang dapat dialami oleh seseorang, sehingga di antara kedua tingkat tersebut diperoleh pola atau derajat arusal. Contoh dalam kehidupan nyata adalah pada kasus dua tim sepak bola yang saling memperebutkan trofi kejuaraan dunia. Dapat dikatakan para pemain sedang berada pada kondisi sangat bergairah, yang ditandai dengan ketegangan yang tinggi. Sebaliknya, ketika seseorang mahasiswa tertidur di kelas karena menganggap prestasi yang disampaikan oleh materi di depan tidak menarik, maka mahasiswa berada pada kondisi arousal yang rendah. Menurut Cok, dasar dari konsep arousal adalah gagasan bahwa tingkat aktivitas berada di bawah kendali tingkat sistem saraf yang semakin tinggi. Struktur sistem saraf pusat berkaitan erat dengan timbulnya respon gairah pada manusia, antara lain konteks cerebral dan hipotalamus di otak, serta sistem pengatif retikular ascending di batang otak atau darah antara otak dan sumsum tulang belakang. Jenis-jenis motivasi. Motivasi adalah sebuah bentuk dorongan atau rasa keinginan untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan seseorang. Jenis-jenis pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Jenis-jenis motivasi. Menurut Nyanyo Khadijah yang dikutip dari Winkel, terdapat dua jenis motivasi, yakni pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri yang berangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Menurut Asian 1963, dikembangkan pada permulaan abad 20 oleh Robert M. Yerkes dan John D. Dodson dari Universitas Harvard. Menurut hukum tersebut, tuas-tuas yang kompleks akan dilakukan dengan baik apabila drift rendah, sedangkan tuas yang sederhana akan dapat dilakukan dengan baik apabila drift tinggi. Karena itu, hukum itu mengungkapkan bahwa drive yang terlampau tinggi atau terlampau rendah memberikan efek negatif terhadap penampilan seseorang. Menurut Oxendine 1984 mengajukan beberapa generalisasi berdasarkan sintesis dari laporan penelitian dan observasi empirik sebagai berikut. Pertama, suatu tingkat arousal yang tinggi dibutuhkan bagi penampilan yang optimal dalam aktivitas motorik yang kasar yang melibatkan faktor kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Suatu tingkat arousal yang tinggi akan mengganggu penampilan yang melibatkan keterampilan yang kompleks atau gerakan otot-otot yang halus, koordinasi, kemantapan, dan konsentrasi. C. Suatu tingkat arousal di atas sedikit rata-rata adalah lebih sesuai ketimbang tingkat biasa atau di bawah tingkat normal bagi semua pelaksanaan keterampilan motorik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.